Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait dengan materi hari ini yang berhubungan dengan eh, serotonin, salah satu neurotransmitter yaitu serotonin. Baik. Nah, secara umum serotonin ini disintesis oleh amino acid triptofan dalam dua tahap. Yaitu tahap yang pertama, triptofan hidrosilase mengubah triptofan menjadi 5-HTP atau 5 hidroksitriptofan, kemudian juga aromatic amino acid dekarbosilase atau ADC yang kemudian mengubah 5-HTP menjadi 5-HT atau 5-HT ini yang kita kenal sebagai serotonin. Nah, eh, serotonin itu sendiri, serotonin ini ya, tadi sudah dijelaskan bahwa disintesis dari asam amino triptofan dalam dua langkah ya, yang kemudian dikatalis atau dipercepat nantinya oleh si enzim triptofan hidrosilase dan asam amino aromatik dekarbosilase. Ya, seperti yang kita lihat di gambar ini. Lalu, dua bentuk gen triptofan hidrosilase, ya, ada TPH2 dan TPH1. Yang TPH2 ini dipercepat oleh neuron serotonergik, kemudian dipercepat oleh sel yang mensekresikan serotoninnya atau 5-HT dalam usus dan juga sel-sel yang mensekresi melatonin di kelenjar eh, pineal. Nah, si triptofan hidrosilase itu hanya ditemukan di neuron serotonergik. Nah, enzim yang kedua itu ada AADC yang tadi kita kenal sebagai asam amino aromatik dikarboksilase yang sama untuk sintesis katekolamin yang kita sudah pelajari sebelumnya dan juga serotonin. Nah, kalau di tubuh kita sendiri itu kan sebenarnya ada insulin. Nah, insulin ini itu menstimulasi penyerapan asam amino kecuali triptofan. Sehingga jika kita mengkonsumsi makanan rendah protein dan tinggi karbohidrat, maka akan meningkatkan rasio triptofan gitu terhadap eh, large neutral amino acid atau LNAA. Nah, kondisi ini memungkinkan lebih banyak triptofan untuk melintasi sawar darah otak. Jadi kan tidak semua zat itu bisa masuk ke otak karena harus melewati sawar darah otak ini sendiri. Nah, kalau uh, lebih banyak triptofan karena tadi misalnya konsumsi kita misalnya rendah protein, tinggi, tinggi karbohidrat, ya. Nah, ini maka akan lebih banyak triptofan yang bisa melintasi sawar darah otak dan lebih banyak serotonin juga yang akan berpotensi bisa dibuat seperti itu. Nah, PCPA atau para-chloropenylalanin itu memblokir sintesis serotonin dengan menghambat triptofan hidrosilase secara irreversibel. Ya, nah PCPA sendiri ini digunakan untuk membantu menentukan peran serotonin dalam fungsi perilaku. Nah, ketika ya ada manipulasi terhadap ketersediaan tadi misalnya triptofannya sedikit atau triptofannya banyak karena memang bertugas untuk nantinya mensintesis dalam proses pembentukan serotonin ya. Hal ini telah digunakan untuk meneliti lebih lanjut atau melihat peran serotonin khususnya dalam fungsi mood dan kognitif ya. Nah, meningkatkan tingkat triptofan atau triptofan loading ya di dalam sistem syarafnya kita, maka besarnya efek tergantung pada rasio triptofan dan LNAA ya atau large neutral amino acid tadi. Oke. Nah, ketika misalnya mengurangi serotonin, misalnya menggunakan triptofan free amino acid cocktail, maka akan banyak. Contohnya adalah ya dari penelitian ada beberapa banyak ya cukup banyak pasien yang telah didiagnosis depresi klinis ya dan menghentikan penggunaan antidepresan ya yang bekerja pada sistem serotonergik. Jadi memang antidepresannya ini bekerja di sistem serotonergiknya akan mengalami kekambuhan dalam gejala mereka. Jadi kalau serotoninnya berkurang ya dan mereka nggak pakai antidepresan pada akhirnya maka
gejala depresinya akan kambuh, seperti itu. Nah, serotonin ini dibawa ke dalam vesikel atau si, bulut-bulut itu ya, yang kita udah pelajari, itu oleh VMET2. Jadi transporternya adalah VMAT2. Nah, reserpin atau kemarin obat yang memblokir transporternya ini, dia akan menghabiskan serotonin yang kemudian akan dipecah ketika tidak dilindungi di dalam vesikel, gitu. Nah, neuron serotonergic mempercepat kerja enzim triptofan hidrosilase dan dekarbosilase asam, amino atau AADC ya, yang kemudian nanti, ada transporter monoamina di vesikular VMAT2 karena tadi memang tugasnya kan sebagai transporternya ya. Ini nanti juga ada transporter yang lain selain, vesikular VMAT2 ada juga SERT. Ini juga bertugas untuk sebagai, transporternya atau yang bertugas mengirimkan atau me apa ya, menggerakkan, membawa si serotonin, ya. Dan juga ada, autoreseptor, 5-HT1B atau 5-HT1D di terminal mereka, ya. Sehingga ada, 5-HTP, 5 hydro 5-hydroksitriptofan, kemudian ada SSRI. Ini adalah selective serotonin reuptake inhibitor. Memang dia menginhibit atau menghambat, serotonin untuk diambil kembali atau di-reuptake, seperti itu, ya. Nah, di terminal autoreseptor secara langsung, akan menghambat pelepasan serotonin. Nah, ada namanya somatodendritic autoreseptor, ya, yang kemarin bentuknya, somatodendritik, ya, secara tidak langsung dia akan menghambat pelepasan dengan cara memperlambat kecepatan neuron firing, sehingga potensial aksinya memang akan, berpotensi berkurang, gitu. Jadi nggak sampai bisa terjadi potensial aksi gitu maksudnya. Nah, kemudian pelepasan serotonin ini juga dirangsang oleh kelompok obat tadi karena berhubungan dengan mood ya, mungkin teman-teman masih ingat. Nah, itu adalah, psikostimulan atau contohnya misalnya di sini, amfetamin. Beberapa yang dicek di sini ada para-kloroamfetamin digunakan untuk eksperimen, kemudian ada fenfluramin yang diresepkan untuk menekan nafsu makan pada pasien obesitas, kemudian juga ada 3, 4 metilen dioksimetamfetamin atau MDMA adalah obat rekreasi atau yang sering dikenalnya MDMA ini, ekstasi sebenarnya. MDMA atau ekstasi ini dikenal, di tahun 70-an ini untuk psikoterapi atau mungkin dulu, sering disebut juga sebagai common street drug gitu. Jadi kayak mungkin kalau orang nyari gitu ya untuk, rekreasi tadi bahasanya itu, eee, lebih mudah dicari gitu, ekstasi ini. Nah, kemudian dilakukan penelitian ya terkait MDMA ini untuk tupai dan kera ya. Di sini diberikan pengulangan dosis tinggi, diberikan dosis tinggi MDMA secara berulang sehingga menghasilkan pengurangan signifikan akson serotonergic di otak. Jadi kalau bayangin aja penggunaan ekstasi atau MDMA secara berulang-ulang dalam dosis tinggi, nah bisa mengurangi, serotonergic di otak. Jadi berpotensi nanti akan mengganggu, produksi atau sintesis serotoninnya, gitu. Nah, meskipun dosis tinggi, penggunaan MDMA dikaitkan dengan gangguan neuropsikiatri yang signifikan, belakangan ini ya, di beberapa katakanlah 10 tahun terakhir, ini diketahui bahwa MDMA dosis rendah, ekstasi dosis rendah ini digunakan untuk mengobati PTSD yang klinis, PTSD yang kronis, tapi ini juga harus digunakan oleh ahli ya, nggak boleh, nyari sendiri gitu, penggunaannya harus, diresepkan oleh dokter. Nah, setelah dilepaskan, 5-HT serotonin ini atau 5-HT dengan cepat akan dikeluarkan dari celah sinaptik melalui reuptake oleh transporter 5-HT atau, serotonin transporter atau SERT. Nah, kemudian transporter ini nanti akan diblokir oleh SSRI seperti fluoxetine atau Prozac, ya. Kokain dan MDMA juga memblokir SERT, makanya tadi akan berkurang kan kalau menggunakan dosis tinggi secara berulang.
tetapi tidak selektif. Mereka juga mempengaruhi transporter DA. Nah, ini adalah contoh tikus mutan yang kekurangan SERT, jadi tadi transporternya serotonin, dia menunjukkan serangkaian kelainan perilaku dan juga fisiologisnya yang dihasilkan dari peningkatan kronis aktivitas serotonergik. Jadi dia jadi stres tinggi, kemudian seizure, tremor gitu ya, kejang, kemudian mengalami sleep disorder, depression gitu, kemudian agresivitasnya berkurang sekali, kemudian bone weakness, fisiologisnya tulang-tulangnya jadi melemah gitu ya, dan beberapa kondisi-kondisi yang lain. Terus kemudian jadi cemas gitu ya. Nah, serotonin ini dikatalis oleh MAOA untuk menghasilkan eee, apa, 5-hydroxyindo leacetic acid atau 5-HIAA. Nah, level 5-HIAA di otak atau di cairan otak atau cerebrospinal fluid ini digunakan sebagai ukuran aktivitas neuron serotonergic. Jadi kalau mau meneliti terkait dengan kerja dari neuron atau serotoninnya, neuron yang berhubungan dengan serotonin, ini adalah ngecek di sini, di level 5-HIE-nya dan juga di CSF-nya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di gambar ini, hampir semua neuron serotonergic di sistem syaraf pusat ditemukan di sepanjang garis tengah batang otak, jadi di batang otak, karena berhubungan dengan nuklei Raphe. Nah, inti Raphe dorsal dan medial, dia menimbulkan sebagian besar serat serotonergic di apa, otak depannya. Nah, grup sel yang mengandung 5-HT dia ditunjuk dengan B. Jadi grup sel yang mengandung serotonin itu ditunjuk B di situ. Nah, serat serotonergik sangat padat di permukaan kortikal dan lapisan dalam hipokampus. Nah, beberapa serat serotonergik di white matter, teman-teman kalau masih ingat white matter, gray matter, jadi yang membuat berwarna putih atau jadi white matter itu adalah ketika banyak neuronnya itu diselubungi oleh selubung mielin, ya. Nah, beberapa serat serotonergik dalam white matter yang memisahkan hipokampus dari korteks dan di dua lapisan sel utama hipokampus. Nah, input dari serotonergik ke sel-sel di lapisan ini dia tidak menargetkan badan sel, tapi menargetkan dendrit. Nah, ini ya gambarnya. Layer satunya, kemudian neokorteknya, white matter-nya ada di sana, kemudian ada pyramidal cell layer, kemudian baru layernya ada di hipokampus atau nanti ada di granule cell layer. Oke. Nah, ini adalah beberapa obat ya yang berpengaruh terhadap sistem serotonergik. Ya, ada reserpin, ada paraklorofenilalain, lalanin, kemudian ada yang lain-lainnya ya, teman-teman bisa cek di sini. Oke. Nah, fungsi serotonin sendiri, fungsi serotonin sendiri yang pertama itu berhubungan dengan agresivitas. Itu. Nah, serotonin sering dihubungkan juga dengan agresivitas. Ya, agresivitas ini adalah tingkah laku yang bertujuan menyakiti ya atau menimbulkan luka fisik atau psikologis pada si korbannya. Nah, agresivitas pada manusia dapat yang bersifat instrumental atau terencana atau yang impulsif atau reaktif, bentuk reaksi aja. Nah, ini tipe-tipe agresi nanti teman-teman bisa baca. Nah, kemudian area otak yang terlibat dalam agresi, dia menerima serotonergik substansial dan mempercepat kerja beberapa subtipe reseptor serotonin. Nah, ada satu hipotesis ya, apakah defisiensi atau kekurangan serotonin itu bisa menimbulkan agresivitas atau aggression. Nah, di hipotesis ini menyampaikan bahwa aktivitas serotonergik di sistem syaraf pusat rendah ini dikaitkan dengan agresif gitu. Jadi kalau serotonergiknya ini sedikit, dia akan berpotensi lebih agresif atau hyperagresif. Nah, beberapa gangguan kepribadian
yang berhubungan dengan perilaku kekerasan atau penggunaan obat-obatan gitu ya. Nah, obat-obatan tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi perilaku tersebut itu adalah yang disebut dengan Serenix gitu. Mungkin ada beberapa gangguan kepribadian yang berpotensi menimbulkan kekerasan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan Serenix. Kemudian SSRI tadi yang berpotensi untuk menginhibit serotonin ini telah dites karena dianggap mampu juga untuk memperkuat transmisi serotonergic atau serotonergic transmission. Nah, kemudian fungsi serotonin juga untuk hunger and eating behavior, jadi perilaku lapar dan perilaku marah. Nah, agonis reseptor 5-HT1B atau 5-HT2C dan antagonis 5-HT6 dia menghasilkan hypophagia atau asupan makanan jadi berkurang. Di sini ada fenfluramin, obat pelepas serotonin yang digunakan untuk mengobati obesitas, tapi menyebabkan kelainan katup jantung dan hipertensi paru. Nah, efek samping pada jantung ya yang diakibatkan oleh reseptor 5-HT2B ini adalah berhubungan dengan katup jantungnya dan juga bisa berpotensi ada efek anoreksia gitu ya, pengurangan nafsu makan yang berlebih gitu. Dan juga untuk aktivasi reseptor hipotalamus atau 5-HT2C. Ya, ada obat baru lorcaserin atau Belviq. Di sini dia adalah agonis 5-HT2C. Dia selektif ya dikembangkan untuk pengobatan obesitas. Jadi kalau pengobatan obesitas atau berhubungan dengan penyakit eating disorder juga akan ada manipulasi terhadap fungsi serotonin itu berhubungan dengan neurotransmitter serotonin. Kemudian yang berikutnya adalah anxiety. Nah, anxiety SSRI ya, dia adalah pengobatan yang paling umum untuk beberapa gangguan kecemasan. Nah, reseptor utama yang terlibat misalnya ada 5-HT1A ya, sebagian buspiron agonis 5-HT1A atau buspar dia kadang-kadang juga diresepkan ya. Jadi aktivitas reseptor 5-HT1A yang kurang selama periode perkembangan kritis dapat menimbulkan gangguan kecemasan di kemudian hari. Kemudian pain, yang berhubungan dengan pain atau rasa sakit. Nah, serotonin berperan dalam memproses sinyal nyeri pada sumsum tulang belakang. Nah, sehingga perannya kompleks dan melibatkan beberapa subtipe reseptor yang bersama-sama dapat menghasilkan modulasi penghambatan atau rangsang. Nah, jaringan syaraf yang rusak dapat menyebabkan rasa sakit kronis atau neuropathic pain. Gitu. Kemudian juga fungsinya berhubungan dengan learning dan memori, karena tadi masih ingat ada beberapa hipokampus yang disebutkan di sini. Nah, learning and memory dapat dipengaruhi oleh berbagai reseptor agonis dan antagonis serotonergic. Dampak dari reseptor agonis dan antagonis pada learning and memory bergantung pada dosis, tugas spesifik yang dipelajari, dan spesies yang dites. Aktivasi reseptor 5-HT1A meningkatkan kinerja pembelajaran spasial dan tugas-tugas memori karena kepadatan tinggi reseptor ini di hipokampus ya. Makanya karena aktivitas reseptor ini banyak di hipokampus di yang 5-HT1A makanya serotonin ini juga banyak berhubungan dengan learning and memory gitu. Nah, aktivasi reseptor hipokampal 5-HT1A terbukti dapat mengganggu pengkodean memori dalam kontekstual fear conditioning task. Jadi tugas-tugas yang memang dihubungkan dengan rasa takut gitu. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di uh, Bron atau di uh, Google Classroom. Baik, terima kasih.